Berapa kerajaan? Ayo Ikomo. Siapa ini? Ikomo dibuka mute-nya. Oh, nggak bisa buka mute. Ayo, diterima. Diterima Ikomo. Tata. Tata live monitor, Tata live. Ustaz Alif, ini Kristen ini beleng-beleng semua ini, waduh. Jimmy, ya. Raymond, ya mau menggantikan Raymond? Raymond, gimana ini Tat? Ade Kurnia. Adi Kurnia Kristen? Bukan bikin orang demam. Cuma bikin orang demam. Gimana ini ada 4 Kristen? Adi Kurnia? Dibuka mute-nya. Macet semua ini. Nah, kan? Jimmy, mau menggantikan Jimmy? Ya, halo. Ya silakan kalau mau digantikan. Pak Cetikomo, gimana sih? Menggantikan apa nih? Ya ini diskusi. Waduh, kau beleng-beleng juga kau Jimmy. Diskusi. Saya yang bertanya. Loh, kok bertanya loh ini diskusi? Anda mau bertanya? Iya. Kamu diskusi? Boleh. Oke. Silakan Ustaz Tata. Tidak apa-apa bertanya silakan. Bertanya ya, baik. Iya. Saya nanya begini, menurut Islam aja, nggak usah kau bilangkan menurut Kristen, oke? Saya tanya soalnya tentang Islam. Menurut keimanan Islam, orang mati atau yang kita sebut dengan meninggal bisa bicara atau tidak? Bisa apa? Maksudnya apa? Orang mati, kalau sudah mati nggak bisa bicara kan? Oke, saya jawab. Jadi kalau jasadnya nggak bisa, tapi kalau roh tidak pernah mati, roh itu di dalam Bible juga sama. Jasad kembali ke tanah, roh kembali kepada Allah. Dalam Al-Quran sama. Wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi cuma jasad yang mati, roh tidak pernah mati, roh itu. Gitu. Di mana dikatakan roh bisa berbicara dalam keimanan Islam? Loh, coba roh itu bisa mati nggak roh itu? Jawab aja apa yang saya tanya. Iya, karena roh tidak bisa mati, kita ini bisa bicara karena ada roh. Ketika roh dalilnya maka bahwa roh bisa berbicara dalam keimanan Islam. Oke. Jadi ini dalam Islam ya, dalam surah Al-Baqarah, wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, begitu juga dalam pengkhotbah ya. Jasad kembali kepada tanah, roh kembali kepada Allah. Maksudnya diberi tempat khusus. Jawab kalau aja secara iman Islam, nggak usah dikaitkan. Saya nanya iman Islam. Di mana dikatakan dalilnya bahwa roh bisa berbicara dalam keimanan Islam? Ya, nah dalam iman Islam sudah ya, sudah ku jawab. Dalam iman Islam roh itu mana dikatakan dalilnya bahwa roh bisa berbicara? Silakan. Lah Anda sudah dijawab masih saja. Itu gimana? Apa yang kamu jawab? Ya, bahwa roh tidak pernah mati. Yang mati itu jasad. Makanya bisakah roh berbicara? Ya terus. Bisakah roh berbicara? Di mana dalilnya? Mana dalilnya coba? Roh itu tidak pernah mati. Mana dalilnya dikatakan roh bisa berbicara dalam agama? Wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi roh itu tidak pernah mati, kembali kepada Allah, sama dengan pengkhotbah. Ya, jasad bagaimana itu? Yang ditanya apa, yang dijawab apa?
Oke, menurut kamu roh itu bisa mati nggak? Coba kamu jawab dulu. Dikasih pertanyaan balik suruh jawab. Nah, karena sudah ku jawab tapi tidak mau dia. Kau kan ngomong macam gitu. Ya udah sekarang kamu berani debat dengan saya pakai data. Ayat berapa? Ayat ini, ayat itu. Anda sekarang saya nantang kamu dialog. Tema yang kamu kuasai dalam Bible apa? Berani? Gimana? Salam Itu shalom. aja dulu jawab. Ngapain kamu Troy? Kalau kamu itu Troy. Kenapa? Bisa nggak sih dia kamu sama jawab saya? Tata menurut keimanan Islam? Kamu Roh Kudus perempuan kamu Troy. Diam dulu Troy. Diam dulu Troy. Tata, bisa nggak kamu jawab secara keimanan Islam? Kristen sama Kristen kamu. Iya bisa ya. Iya. Silakan. Iya, jadi dalam Al-Qur'an itu Al-Baqarah 156. Ya. Silakan. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi Artinya, jasad inilah yang mati, sedangkan roh tidak pernah mati. Kalau dalam Bible, saya nggak tanya mati atau tidaknya. Saya udah dulu tenang. Jadi dalam Al-Quran kembali kepada Allah. Kalau dalam Bible pengkhotbah 12 ayat 7 dan debu kembali kepada semula, berarti ke tanah. Sedangkan roh kembali kepada Allah. Udah ya, ada dua. Dalilnya Al-Baqarah dengan pengkhotbah 12 ayat 7. Nah sekarang apa lagi pertanyaannya? bisukan, kok dibisuk-bisukan? Ya udah silakan nanya lagi. Sudah kami jawab. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Nah, ya. Saya nggak nanya mati atau hidup. Roh yang di dalam kau yakin itu bisa berbicara nggak? Mana dalilnya kau bilang? Bisa, karena roh itu tidak pernah Mana? mati dalam Quran dan Bible. Saya nggak. Oke, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi yang mati ini jasad. Nah, manusia bisa bicara, sakit, ya, bisa lari semuanya kan ada roh. Nah, sedangkan roh ini ketika keluar dari jasad, maka jasad yang mati. Akhirnya jasad tidak bisa bicara, tidak bisa ngomong apa-apa. Tapi kalau roh, di mana ada roh mati? Maka dalam Al-Quran kembali kepada Allah. Kalau dalam Bible kembali kepada Allah. Mana datanya? Pengkhotbah 12 ayat 7. Oke, sekarang pertanyaan nomor 2. Di mana sih dalilnya, Tata? Udah, kalau kamu sudah aku jawab sekarang kita dialog saja ini temanya. Dalilnya. Gini. Saya mengklaim Itu aja. di dunia ini tidak ada Kristen yang paham Bible. Saya mengklaim ya, di dunia ini tidak ada Kristen bisa paham Bible, tidak ada. Makanya mereka takut kalau diajak dialog. Ayo, siapa yang berani? Ya jangan dibisik-bisikan kalau orang ngomong. Ada si Troy ini tadi, si Troy ini tadi. Nah, ini Kristen Ini. nih. Saya Ini dinaikkan Kristen mau ini, dengar kau bicara. Hah? Silakan Saya mau sama dinaikkan Kristennya. mau dengar kau bicara atau kau Siapa menjawab? yang berani dialog? Ini masih horny dia nih. Gantian lah. Saya kau naikkan, mau dengar kau berbicara. Gak usah banyak bicara. Siapa yang berani dialog? Ayo. Ini Kristen Atau ini. Dia jangan Troy ini. Oke, sekarang silakan. Ayo, naikkan. Udah naik, dulu. udah di atas. Ini sama-sama Kristennya ini nanti. Ini masalahnya si Troy ini Roh Kudus perempuan lah. Iya. Jadi gini tadi ya. Di mana dikatakan roh berbicara? dalam Udah, keimanan kalau Islam. Kristen yang lain itu lemah itu, biar saya aja yang Silakan. nanganin ya. Roh Kudus itu jenis kelaminnya apa Troy? Silakan, naikkan yang ini satu. Naikkan. Jadi begini Tat, ya kalau yang disebut sebagai Kristen pasti menyembah yang namanya Yesus sebagai Tuhan. Nah itu udah nggak bisa dipungkiri. Nah disinilah yang kita nyatakan kalau bapaknya Tuhan, ibunya Tuhan, barulah anaknya disebut anak Tuhan. Nah jadi kalau Ustadz di situ meyakini ya dalam satu eksistensi di sini, ya tidaklah mungkin kami dapat memahami bapaknya kucing, mamanya kucing, anaknya kambing. Nah kalau dia disebut Tuhan berarti dia dilahirkan dari ibunda Roh Kudus itu sendiri yaitu Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 7 itu dalilnya Tat. Ada 3 yang bersaksi di surga di mana ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Ibunda Roh Kudus. Apa tanggapan Ustadz? Sebab nyata sekali Tuhan kami yang dilahirkan oleh Tuhan. Oke. Jadi
Kita tahu ya bahwasanya Yesus ini anak manusia yang mana dia menyembah Tuhan. Yesus siapa yang kamu sembah? Allah Bapa. Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami Yesus menyembah apa yang kami kenal. Siapa Tuhan yang kamu kenal? Yesus, Allah Bapa. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ada berapa Yesus? 1 Esa, Markus 12:29. Ada di mana Yesus? Ada di langit. Matius 18:19. Pak, kamu mau menjawab atau enggak? Biar saya turun. Ya, turun aja, turun. Ya. Nah, Kau turun nggak punya Yesus. pengetahuan berarti. Ya, turunkan, biar dah ganggu, turunkan. Oke. Terus saya nanya terakhir ke Yesus. Yesus caranya hidup kekal di surga mengakui kamu sebagai apa? Tuhan atau utusan? Utusan tahta. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Jadi saya sudah nanya, tidak ada satupun dalil kalau kamu ingin masuk surga, Tuhanlah aku Yesus, gak ada. Oke, silakan, bantah. Bantah Remon. Roh Kudus perempuan Remon. Troy gimana Troy? Waduh, Troy ini. Aku di mute ini, ya kan. Jadi di sini yang mau tanya, Yesus yang mana yang jadi utusan gitu loh. Sebab terdengar suara Bapa di sini, Tat. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi tidak ada Yesus utusan itu. Yesus itu adalah anak dari sang Bapa itu. Bagaimana Anda mengatakan dia utusan? Karena di 2 Korintus 11 ayat 31 jelas ditekankan bahwa engkau lahir dari Allah. Sebab Bapa itu adalah Bapamu. Bapa dari Yesus, Tuhan kita. Ya. Terus mamanya siapa Roy? Bapaknya itu ya sang Bapa yang berjanggut dan berambut putih. Ibunya adalah Roh Kudus itu sendiri, di mana dia sebagai kebijaksanaan suci. Di 1 Yohanes 3:9 dikatakan, benih ilahi yang ada di dalammu. Nah, di sini Ustadz mungkin baru dengar ini. Ada yang disebut benih ilahi yang lahir dari Bapa itu sendiri, yaitu Tuhan. Ya tadi ya. Kau nanti diserang oleh Kristen yang lain Troy. Bukan diserang. Ini Karena sebenarnya mereka juga ini. Iya, iya. Nah, ini Nabinya. Roh Kudus itu ibunya gitu. Ibunya. sebentar, mungkin Pak Ustadz masih agak gamang mendengar anak Tuhan atau anak Allah ini kan. Oke, Coba saya kita bantu buka pakai di Kejadian 6 ayat 2. Di Kejadian 6 ayat 2, di situ jelas tak dikatakan banyak anak-anak dari Tuhan ini melihat anak perempuan itu, perempuan manusia itu cantik-cantik. Nah, di sini anak Tuhan itu banyak turun ke bumi untuk kawin. Betul, Tat? Karena dalilnya ada. Nah, jadi bagaimana sekali lagi saya tanyakan kepada Ustadz, bagaimana Anda katakan Yesus adalah utusan? Karena dia adalah anak Tuhan itu sendiri. Oke. Jadi, saya bantah gantian ya. Anak Allah itu sebutan untuk manusia pilihan atau nabi. Maka dalam 2 Samuel 7 ayat 4, anak yang kamu lahirkan Daud disebut anakku, kata Tuhan. Dan orang-orang Sriwil disebut anak Allah. Keluaran 4:22. Bahkan orang yang bawa damai disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah disebut anak Allah. Roman 8:14. Berarti anak Allah itu sebutan untuk nabi atau bangsa pilihan. Ya. Yang kedua, di mana Yesus utusan? Yesus kamu siapa? Utusan. Matius 15:24. Apa tugasnya utusan Yesus? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Melakukan perintah Bapa. Yohanes 14:31. Melakukan kehendak yang mengutus. Yohanes 16 ayat 38. Jadi tugasnya utusan, penyampai firman, melakukan perintah yang mengutus, melakukan kehendak yang mengutus. Emangnya kamu menerima firman Yesus? Iya. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 12:50. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Yohanes 15:15. Setelah aku dengar, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17 ayat 8. Berarti jelas dia sama seperti nabi-nabi yang lain. Seperti Musa diutus menyampaikan firman. Mendengar dia. Keluaran 3 ayat 2. Ya.
Dia utusan, namanya utusan pengakuan Yesus itu. Datanya banyak. Nah, sekarang Anda pakai data. Lukas 10 ayat 22. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa anak selain Bapa dan siapa Bapa selain anak. Baik aku maupun Bapakku kamu tidak kenal. Jikalau kamu sekiranya mengenal aku, tentu kamu mengenal Bapakku. Maka terdengarlah suara sang Bapa. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Ya. Jadi di sini penegasan selanjutnya dikatakan Yesus yang lahir dari daging adalah daging. Yang lahir dari roh adalah roh. Untuk itulah aku lahir. Yohanes 18 ayat 37. Untuk menyatakan Bapa dan Ibuku ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Jadi semua sudah tergenapi. Baik di Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Bagaimana sang Bapa itu berkata kepada ibu, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan seturut rupa kita. Jadi di dalam diri Yesus sudah ada gambar sang Bapa. Karena konsekuensinya, kalau Bapa tidak seperti Yesus, berarti Bapa bisa derajatnya di bawah manusia. Karena di bawah manusia adanya sapi, tikus, kambing. Ya. Jadi haruslah dia memiliki gambar dan rupa yang sama dengan manusia. Di sini jadi ada kebanyakan kebingungan dikarenakan samanya dengan manusia dianggap derajat rendah, ternyata itulah yang tertinggi di level makhluk hidup. Tergenapi ya tadi ya. Kejadian 1, 26, 27 dan Yohanes 6 ayat 37, Yohanes 4 ayat 24. Akulah roh itu, di mana aku menyatakan gambar dan rupaku ke dalam diri manusia. Ya, jadi Yesus sudah mengatakan untuk itu aku lahir gitu Tat. Itu ayatnya di Yohanes 18:37 Tat. Oke. Jadi akan saya buktikan bahwasanya Al-Qur'an ini nyambung dengan ajaran Yesus. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ila annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi diutus, apa tujuannya? Supaya memperkenalkan Tuhan itu Allah. Kita buktikan. Ya, Ibrahim, Ishak, Yakub memperkenalkan Tuhan itu Allah. Al-Baqarah 133. Musa memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa. Ulangan 6 ayat 4. Yesus memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa. Hukum yang terutama. Markus 12:29. Nabi Muhammad, Allah yang Esa, Qul huwallahu ahad. Yang tidak bisa dilihat, Keluaran 33:20. Yohanes 5:37. Al-An'am 103. Tidak serupa dengan apapun, Asyura ayat 11. Keluaran 9:14. Yesaya 40:18. Berarti benar Al-Quran. Semua para nabi diutus tujuannya cuma satu, ajaran inti. Yesus, kamu diutus apa ajaran inti kamu? Kan kamu ngaku menerima ajaran. Iya Tata. Yohanes 7 ayat 16. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Apa ajaran inti yang kamu terima? Sama seperti Musa, sama seperti Nabi Muhammad. Apa? Hukum yang terutama. Dengarlah sendiri, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12:29. Jadi cocok antara Musa, Yesus, Nabi Muhammad, Taurat, Injil, Al-Quran sama. Ya, tidak ada Yesus itu mengatakan, aku diutus supaya karena saya ini Tuhan turun jadi manusia. Tidak ada. Itu cuma ada di ajaran pagan. Kisah para Rasul 14 ayat 11. Dewa-dewa turun mengambil rupa manusia. Tapi kalau ajaran Yesus, Tuhanku di langit, Matius 18:19. Ya. Matius 9:23. Oleh Bapakku yang di langit, makanya aku menyembah dia. Yohanes 13 ayat 16. Makanya aku akan pergi kepada dia. Karena dia di langit, aku akan pergi ke Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 20 ayat 17.
Jadi Yesus bukan Bapa karena Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Aku Yesus mempunyai hidup dalam diriku sendiri. Yohanes 5:26. Nah itu data semua, bukan curhat itu ya. Silakan. Saya setuju sekali. Troy, silakan. Nah Troy. ini aku Berarti minta mamanya izin Yesus- sama Bang Ari ini. Ya kan? Sebentar dulu. Berarti mamanya Yesus bukan Maria, Troy. Bukan. Itu ajaran pagan Katolik ya. Karena mereka memiliki patung-patungnya. Kami berdiri di luar Katolik. Kami mengatakan satu konsekuensi, kalau dia Tuhan berarti bapaknya Tuhan, mamanya Tuhan. Karena Yesus pernah berkata, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Nah ini dia nih. Berarti Yesus bukan ada di abad pertama. Sebelum dunia dijadikan, Yesus sudah ada. Jangan berbelit-belit, Troy. Mamanya Yesus, mama kandungnya Yesus siapa? Gitu aja, Troy. Waduh, kau itu. Ya, jadi Yesus itu sudah ada sebelum Abraham ada. Sementara Maria itu siapa? Makhluknya. Makhluknya ya kan ciptaannya. Jadi bagaimana kalian bisa memasukkan ke akal kalian gitu loh. Ke pemikiran kalian yang kalian sekolah tiap hari tapi masih menganggap ada sumbangsi dari manusia untuk sang ilahi itu gitu loh. Berapa persen Tuhan menyumbang DNA-nya? Berapa persen manusia kasih DNA-nya? Bukankah kalian yang mengatakan Tuhan sang pencipta? Tapi kenapa ada manusia memberi DNA untuk anak Tuhan? Berapa tahun kalian sembunyikan masalah ini? Ya. Mama kandungnya Yesus Jadi siapa? ingat, Waduh. kalau kamu mengatakan Yesus Tuhan, berarti bapaknya Tuhan, mamanya Tuhan. Siapa Tuhan yang kita kenal dalam Kristen? Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita nggak bisa lari. Ada 3, betul. Roh Kudus juga gak jenis Iya, Pak Ustadz aja ngerti dia. Keren. Bentar, Roh Kudus itu berarti ada jenis kelaminnya, Troy. Perempuan. Roh Kudus itu perempuan. Iya, dia perempuan. STPL, gimana STPL? Ya, aku suka otot-otot kayak gini, aku suka itu. Saya dukung. Iya, Pak Ustadz ngerti kok. Keren Pak Ustadz ini. Jadi karena Bapa itu adalah sang power pemberi kekuatan, berarti harus ada yang mendukungnya. Sang ibu yang memberi kebijaksanaan. Remon mau bantah, Remon. Silakan, Remon. Ini orang Kristen nih kayaknya nih, Remon nih. Gimana, Mon? Waduh. Mon. Kristen ini kayaknya tadi ini. Ini Kristen ini agak lari-lari pemikirannya ini. Ya. Jadi kalau kamu Remon orang Protestan dari linier yang barusan turun terindikasi sepertinya dari Katolik gitu. Mana Nabi Moroy, Troy? tadi sore dia sama aku, cuman malam ini dia lagi nginjil tetangga katanya. Aku nggak nanggung Bang Ari. Rumah yang di Medan itu ku kasih buat si Nabi Luga nanti buat gereja. Biar Bang lihat nanti bagaimana Roh Kudus itu jadi perempuan ya kan. Aduh. Anggarannya berapa, Troy? Anggarannya Anggarannya dari Nabi 14 triliun T. Nah, ya kan? Ngeri mainnya. Tetangga. Mantap itu. Iya. Silakan, Remon. Kita mau dibantah, Remon. Roh Kudus jenis kelaminnya perempuan katanya. Terus STPL. Ngawur aja Kristen yang sudah. Saya tahu. Kristen kayak gini ini paling ditakutin loh sama oleh Kristen itu. Paling ditakutin. Saya tahu dari dulu saya. Orang saya Kristen kok. Sangat ditakutin memang. Berarti Remon mengakui bahwa Roh Kudus itu jenis kelaminnya perempuan. Saya setuju Ustaz. Itu sering ditakuti sama Kristen lain. Dan kita yang Muslim paham ini memang beda dan dia jujur gitu loh. Kita nggak pusing, dia jujur gitu. Masalahnya yang suka malu-malu meong itu loh yang suka bikin kesel kan. Maju, giliran maju ngajak mundur gitu aja terus nggak mau jujur. Nanti pasti Remon nyalahinnya Muslim di sini coba. Pasti nyalahin saya. Aduh. Pasti Ustaz Alif yang disalahin ini. Iya, dari tadi gitu terus dia. Coba ada yang Kristen di sini yang masih belum mengerti di surga itu ada jenis kelamin. Ayo. Karena banyak sekali orang Kristen mengatakan di surga itu kelamin itu jadi netral.
Kok jadi netral? Kita diciptakan sempurna, tapi ke surga harus kehilangan fisik kita. Itu bukan netral, namanya cacat. Jadi kalau kamu punya kelamin, sementara bapamu yang di surga tidak punya kelamin, artinya dia yang menciptakan kamu, memberikan kamu sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Itu cacat, ya. Masa di surga ada kawin-kawinan? Itu Hukumnya, masuk ke kita lihat surga. hukumnya, Abang. Ada hukumnya. Kalau di bumi, Laki-laki hukumnya engkau harus memperanak pinakkan anak-anakmu, penuhi bumi dan kuasailah. Itu hukumnya. Tapi kalau di surga, hukumnya di surga memuji dan menyembah. hidupku Jadi abang nggak beranak lagi. kawin, nggak ada Gitu. pacar. Masa surga apaan tuh? Surga apa dunia itu? Pakai data Dibantah, Troy. 72 bidadari. Enggak, saya enggak ngerti nih kadang-kadang Nggak STPL ngerti ini. awak nih larinya kemana ya? Troy Yang bilang dibantah itu kelamin, saya. Troy gitu bilang loh. kelamin, dia bilang ini. Kok ada Nggak bidadari kawin, saya? perawan Nggak nyambung di dia ini. surga. Itulah surga-surgaan Bos, buatan ini manusia. gini Surga statement saya ya. yang Aduh, benar pusing lah. Kalau kayak Ini dibantah ini Roh Kudus itu jenis kelaminnya perempuan, STPL. Remon mau bantah Remon? gini Pak STPL ya, saya ini Kristen ya yang mengatakan ibunda dari Yesus adalah Roh Kudus. Kenapa Anda tenang aja gitu loh? Kalau memang nggak itu pendapat pribadimu. Kalau kau Kristen mengatakan seperti itu, kau Kristen pagan. Kau dari benar mana kau katakan pagan? Kristen. Coba kau buka Ya, dulu Kristen- ayatnya Kristenan, kalau 3. kau ngomong seperti itu. Kau ada dengar penyusup, gini ya. bukan Kristen, tapi pura-pura Kristen di sini supaya ada yang seolah-olah membela Kristen tapi menghujat. Itulah kerjamu. Nah, jadi sekarang kutunjukkan kerjamu ya. Kamu bukan Kau Kristen. memahami pemahaman Katolik. Katolik tertawa melihat kau. Tidak, saya bukan Katolik. Kau bukan Katolik kan? Saya bukan Katolik membuat kitabmu. Katolik mengajarkan kau Maria adalah ratu surga. hanya Kau diam, kau menyembahnya, Kau bilang tapi kau tidak mau masuk ke dalam konsep Katolik. Justru kau yang paling memalukan. Ya, imammu yang dulu memprotes itu pun sangat mempermalukan dirimu. Karena di luar dari Katolik, ya di Konsili Terente, kau sudah dibidatkan. Di surga bisa kawin nggak? Tanya dulu kau. Nggak bisa, hukumnya Dari kawin mana mengawinkan itu ada di bumi. Beranak pinaklah dan kuasailah bumi, itu hukum di bumi. pura-pura Makanya baca Alkitab. Kristen nggak? Kalau di surga, kata Yesus, hukumnya adalah memuji dan menyembah. Paham ya? Nggak kawin mengawin. Nah, Di surga. jadi di surga itu tidak ada kawin mengawinkan. Nah, jadi Tapi kenapa kau kawin? untuk jenis kelamin tidak ada yang hilang. Nah, muslimnya kau. Sekarang aku tanya, bapamu di surga punya kelamin tidak? Kristen. Muslimnya kau. Jalanmu saja sudah botol. Masa kau tanya itu? Nah, saya udah jelaskan dari tadi ya. Jadi kalau Yesus hari ke-8 saja disunat, ya. Sementara ada suara yang kau dengar, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Di dalam makanya kau lihat Yesusnya hari ke-8 dia disunat. Nah, sekarang kau katakan bapaknya nggak punya kelamin. Coba kau renungkan dulu. Bagaimana sang bapak itu berkata kepada anaknya, sementara bapaknya sendiri nggak punya apa yang dipunyai anaknya. Kau tidak. Kenapa? Jadi makanya gini, kenapa sampai sekarang ini ya kalian ini Kristen-Kristen, Enggak Kristen kau. kalian tuh mengejek Tuhan kalian sendiri. Kau yang ngejek itu. Lah kan kau bilang bapakmu di surga nggak ada kelaminnya kan? Bener nggak? Kau yang bilang kan? Ada nggak kelaminnya? Ya, Ayo. kelaminnya. Ada. Ada nggak kelamin bapak? Ada. Nah, berarti bapak seorang laki-laki atau perempuan?
Bapak itu laki-laki atau perempuan? Kau Nasrani enggak? Bertanya itu pertanyaan Kau orang cerdas. Nasrani enggak? Kau tadi berani Itu bilang bukan ada. pertanyaan orang Kristen Aku kalau kau ngaku Kristen. Kalau Bapak kau itu Kristen, punya kalau kau Kristen, kelamin, kalau buat kau kau. Kristen enggak kayak Bapak gitu, itu kau. laki-laki atau perempuan? Masa Kristen membuat pertanyaan Kau seperti itu? Kristen Kau bukan enggak? Kristen kau. Kau itu Katolik, tapi Kelamin sudah Bapak. dibidatkan di Konsili Terente. Kau bidat, tapi masih kau pakai copy paste pengajaran Katolik. Yang seterusnya. Nah, jadi bagaimana Karena dia kalian bertahan di ajaran Katolik sementara kalian itu sudah bidat di mata Katolik? Kau lah Jadilah Katolik. seperti kami berdiri di luar Katolik. Kau lah Kami Katolik. tidak pernah mengakui Maria sebagai ibu Yesus. Dia mengajar bila perlu kita tunggu. Iya, kami tolak. Kenapa? Maria adalah ciptaan dari Yesus. Bagaimana seorang ciptaan? Sang penguasa kalian katakan sebagai Tuhan yang maha besar lalu kawin dengan makhluknya. Apa masuk akal itu coba? Kalian buka Matius 1 ayat 18. Ternyata Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Kutanya Siapa sama yang kamu. melahirkan Yesus? Kutanya Tentu sama yang kamu. mengandungnya. Kau Muslim atau Iya. Nasrani? Kristen? Dengarkan narasinya Kristen-Kristen ya. Dia terus. Sampai Dengarkan kapan omongan kalian bisa dibukakan mata kalian? Matamu lah. Kalau Katolik yang kalian jadikan panutan tapi kalian sangkal, Katolik aku. justru kalian Kristen musuh aku, dalam Kristen selimut. aku. Kristen aku. Kalau memang kau AKBP aku, Kristen berarti AKBP. kau Katolik, betul? AKBP aku bertambah. Nah, bagaimana Tahu kau sudah Katolik. dibidatkan di Konsili Terente sebagai bidat? Kau tuh bidat di mata Katolik, bidat. Bisa nggak kau sucikan dirimu? Taunya kau HKBP? Kau sucikan dirimu di depan Katolik, mampu tidak? Taunya kau HKBP? Katolik yang memberikan kau kitab. Kenapa kau sesat di mata Katolik? Tahu nggak kau HKBP? Kenapa kau sesat di mata Katolik? Siapa Katolik? Kau Katolik. Kitabmu diberikan oleh Katolik. Siapa ya? Deuterokanonika Katolik. memang tidak kau pakai, tapi salah satu kitab di situ kau pakai. Kau tahu nggak gereja Kau HKBP? katakan semua pemahamanmu dari Katolik. Kau nggak punya malu. Karena kau bukan Katolik. Jawab Raymond dia. Justru lawan dari kami adalah orang-orang Katolik. Tunggu dia. Kalau bukan Katolik, bukan lawan kami. Karena apa? Jangankan kami. Katolik aja sudah mengatakan kau sesat. Roy, kau tahu nggak Jelas gereja kan? HKBP? Jadi nggak bisa kau rubah. Faktanya sudah berjalan seperti itu, abang ya. Nasrani, kau Nasrani. Jangankan kau bertemu Gereja kami, HKBP, nggak tahu. ya. Jangankan kau bertemu kami Titanium, bertemu Katolik saja kau sudah sesat. So bagaimana? Haruskah kami dengar suaramu? Ngomong. Dengar dulu orang ngomong. Nah, Kenal nggak kau gereja makanya sucikan dulu gerejamu agar tidak menjadi bidat dan dianatema. Kau itu Katolik. Ya, karena pemahamanmu masih kau pakai pemahaman Katolik, Bung. Malulah sedikit. Katoliknya kau. Artinya begini ya. Kalau kau berguru kepada guru mursyid, ya setidaknya kalau kau nggak pakai lagi gurumu, kau cuci sarungnya, kau minum air cucian kakinya. Kan kau yang ngomong itu kan. Begitu. Baru kau punya. Kau yang ngomong kok. Nggak kami yang ngomong. Pandai kali mulutmu bersilat lidah. Bukan bersilat lidah, bang, tapi menunjukkan Tahu nggak kau gereja fakta. HKBP? Tahu nggak kau gereja HKBP? Itu aja kau. Kalau Kristen kau pasti Sekarang tahu. saya tanya, apakah HKBP benar di mata Katolik? Kau tak jawab dulu omonganku. Jawablah. Enggak, aku mau lihat, mau tahu statusnya HKBP benar di mata apa? Katolik tidak? Tahu statusmu apa? Tahu nggak kau gereja HKBP? Anatema kok sok ngomong. Kami lawan kami, bang, itu orang Katolik. Bukan orang-orang seperti kalian yang sudah dianatema. Wih, Rojan. Ya bang ya. Nah, jadi level kita agak berbeda ya bang ya. Nama aku Raymond Gitu. Nasution. Biar tahu kau. Kenapa bang? Nama aku Raymond Nasution, tanda ini. Kenal Siapa? nggak kau Siapa? gereja HKBP? Siapa Kau bang? Kristen. Siapa? Siapa yang nanya maksudnya? Kenal kau nggak gereja HKBP? Kalau kau Kristen.
Huria Kristen Batak Protestan, Ya betul? udah, jadi kau ngapain Nah, kau bilang pertanyaan iya itu yang saya tanya. Apa? Apakah HKBP di anatema Katolik? dari mana jalannya Katolik itu, Rojan? Kau buka dulu dari Konsili Terente. Kau sudah di anatema oleh Katolik, Kau yang Katolik. ya? Loh, kok bukan? Kau udah dikatakan sesat oleh Katolik. Iya, kau buka konsilinya. Aduh, gimana nih kalian ini? Kau. Jadi hal yang paling lucu, kalian pakai pemahaman pengajaran Katolik, tapi Katolik menyesatkan kalian, gitu. Jadi bagaimana kalian bisa benar di mata Titanium? Katoliknya kau Itu rupanya. bang ya, jadi coba levelnya naik dulu ke Katolik. Tanya ke Katolik, apakah kami sebagai HKBP benar dibenarkan di matamu atau masih berstatus anatema? Begitu. Kau yang bikin sesat. Semangat kali sinyalnya, udah hancur sinyalnya. Gimana kau ini? Aduh ya, jadi seperti itu ya pemahaman, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi Kristen yang benar menjadi Kristen yang memahami sejarah perjalanan gereja-gerejamu ya. Katolik kau Jadi patung sesat kau. Sesat kalian kau. ini Nyembah patung baru makan kau. tafsiran Dosa bisa pendeta aja udah sombong. Dosa bisa Kami dibeli yang sama ajarkan kau. kalian tentang Yesus. Berarti kau nggak Sekarang Kristen, kalian kau. sombong sama kami. Kalau kami tidak datang ke kampung kalian, bagaimana kalian bisa mengenal Yesus? Nah, banyak kali bilakmu, Rojan. Nasib kau kali protes kali nyembah patung. Kali sesat. Enggak ada diajarkan nyembah patung, dilarang nyembah patung tahu. Sesat Perasaan pintar kau, padahal bodohnya kau. Sama juga kau kayak sialip kau. Katolik. Kenapa? Itulah fakta, Bang. Jadi fakta itu diketahui oleh dunia. Karena Dunialah babam itu. diprotes. Tahu itu yang Ya tahu. iyalah. Cium Karena sudah terjadi peristiwa itu, Bang. menyembah patung. Peristiwa Konsili Terente itu sudah terjadi. Jiwanya, tunjukkan sama aku, jangan cuma omonganmu aja. Jangan Ya kan sudah disebutkan nama konsilinya. Tinggal abang searching aja di internet. menjawab Kenapa sih? Apa sih isinya? Gitu bang. kau Hidupkan Jadi kameramu, bisa kau hidupkan jawab. iya boleh. Aku bantu abang ya. Ini kawan Mini kenapa ini? Kurang obat. Orang kau pula jauh lahnya kau. Kan dia mau ngomong tapi putus-putus dia. Nggak ngerti. Putus. Siapa Maria Marguela itu siapa, Troy? Nah, Maria Margawela inilah yang disimpan-simpan orang Katolik, Bang ya. Jadi nanti kita bongkar itu, Bang ya. Kita Jangan kau buka bongkar. dulu. Ini begini Agamamu lawan kita itu dari Katolik. AKBP ini soalnya nih. Jadi di dalam Konsili Terente 1545 ke 63, di situ ada reformasi yang menegaskan 7 sakramen dengan doktrin yang dijustifikasi dan memutuskan semua yang berada di luar Katolik adalah anatema. Ya, jadi harus kalian terima itu. Diamnya Iponmi itu. Bukan ini kan aku abang-abang suruh lihat internet, aku udah buka nih datanya.